Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Tapi sebelum itu, kita perhatikan gerakan berikut ini. Mengapa kita bisa bergerak? Karena dalam tubuh manusia terdapat komponen penyusun sistem gerak, yaitu tulang, sambungan antar tulang, dan otot. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Tulang berdasarkan penyusunnya terdapat dua bagian. Yang pertama tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ada tulang rawan hialin, elastin, fibrosa, sedangkan tulang keras terbagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5. Yang pertama tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Nah, ini merupakan gambar dari tulang rawan yang terdapat 3 jenis. Yang pertama tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin ini terdapat pada fetus atau janin, yang dimana tulang rawan hialin ini memiliki serabut elastin. Nah, selain itu tulang rawan hialin juga terdapat pada laring, trakea, bronkus, dan juga pada ujung tulang rusuk yang menyambungkan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Kemudian tulang rawan elastin yang terdapat pada telinga manusia yang memiliki matriks serabut elastin. Selain itu terdapat juga pada epiglotis, merupakan katup yang memisahkan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada tulang rawan fibrosa yang memiliki serabut kolagen yang padat dan kasar. Karena itu dia bersifat keras dan berfungsi untuk melindungi yang terdapat pada tendon lutut manusia. Selanjutnya tulang keras. Tulang keras ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Perhatikan gambar berikut ini. Tulang kompak pada pinggiran ini yang memiliki sistem Havers pada tulang padat, di mana di tengah-tengah sistem Havers ini merupakan tempat pembuluh darah. Nah, sedangkan tulang spons ini yang berongga, di dalamnya terdapat sumsum. Nah, berdasarkan bentuk tulang itu, yang pertama ada tulang pipa yang terdiri dari epifise dan diafise. Nah, pada bagian epifise ini terdapat tulang spons, sedangkan pada diafise itu di dalamnya diproduksi darah atau tempat sumsum yang berfungsi untuk mengungkit, penyokong, serta untuk bergerak. Selanjutnya ada tulang pipi. Tulang pipi ini terdapat pada tengkorak contohnya, dan pada belikat. Nah, pada tengkorak ini berfungsi untuk melindungi organ penting seperti otak ya. Sedangkan pada tulang pipih pada belikat ini berfungsi untuk tempat melekatnya otot. Artinya dia mendukung proses pergerakan. Selanjutnya adalah tulang pendek yang terdapat pada telapak tangan kita. Itu untuk menyerap goncangan dan tekanan. Kemudian ada tulang tak beraturan, yaitu pada ruas tulang belakang yang bentuknya tidak bisa dideskripsikan. Artinya ini tidak beraturan, di mana berfungsi untuk pelindung, penyokong, dan tempat pelekatan otot. Yang terakhir yaitu tulang sesamoid, yaitu yang terdapat pada tulang lutut, bentuknya kecil, bulat. Nah, untuk fungsi tulang, perhatikan. Tuh, di sini fungsi rangka. Yang pertama, halo, kita akan mempelajari fungsi rangka. Ini rangka saya. Kenapa harus ada rangka? Ting ting ting. Fungsi rangka adalah 1. Memberi bentuk. Contohnya tulang tengkorak memberi bentuk pada wajah.
sebagai penopang tubuh. Contohnya, tulang punggung. Melindungi organ dalam. Contohnya, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak yang melindungi otak. Tempat melekatnya otot. Tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Nah, demikian fungsi darah yang selanjutnya, fungsi rangka selanjutnya adalah osifikasi atau proses penulangan, pembentukan tulang. Nah, di sini merupakan proses pembentukan tulang pipa yang berawal dari tulang kartilago hialin yang terbentuk leher di bagian tengahnya. Kemudian mati kartilago berkurang sehingga mengalami ronggaan sini. Kemudian tulang spons mulai terbentuk. Dan di sini terbentuklah pembuluh darah. Setelah itu maka tulang akan mengalami pembesaran dan pelebaran. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Karena ada osteoblas dan osteoklas, di mana ketika tulang lawannya itu di dalamnya terdapat osteoblas, dan osteoblas ini membentuk osteosit dari dalam keluar. Nah, perhatikan. The density of bone is Ini modulated merupakan by a group of cells ilustrasi including dari osteoclasts, osteoklas dan which are multinucleated osteoblas, di cells mana that resorb osteoklas bone, and osteoblasts, osteoblas. which refill the resorption cavities created by osteoclasts. Osteoclasts anchor Osteoklas themselves to ini the surface akan of bone. membentuk This rongga creates pada a tulang dengan microenvironment underneath memakan the cell, sel-sel which is referred to tulang as rawan. the sealed zone. Bagaimana proses terbentuknya rongga? Coba perhatikan. Within this zone, the osteoclasts create an acidic environment that dissolves the bone's mineral content. Nah, ini Once the proses mineral content terbentuknya of the bone rongga has been pada dissolved, tulang. enzymes released from osteoclasts remove the remaining collagenous bone matrix to complete the process of resorption. Sedangkan osteoblas ini terus membentuk Following sel-sel resorption, tulang yang osteoblasts baru. move into the resorption space and start to produce and deposit organic matrix Nah, called dengan demikian osteoid. tulang akan bertambah besar dan berongga. Kemudian ada penyusun rangka manusia, yaitu terdiri dari aksial dan apendikular. The skeletal system is divided into two divisions. The axial Yang pertama, skeleton, tulang which aksial, consists of tulang bones that aksial. form the longitudinal axis of the body, and the appendicular Dan tulang skeleton, apendikular which yang consists of terdiri bones dari that are tulang appended dan to the bagian axial kaki. skeleton. The axial skeleton Aksial includes yaitu 80 bones tulang comprising the tengah, skull, tulang vertebral column, and belakang thorax. dan tulang badan. Nah, bagaimana persendian atau sambungan antar tulang? Kita bisa menggerakkan seluruh tubuh karena persendian. Hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contoh, tulang tengkorak. B. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah
hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku, amfiartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contoh, tulang pergelangan tangan. Berdasarkan bentuknya, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Contoh, sendi antara lengan atas dan bahu. Sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu dan jendela. Contoh, sendi pada siku dan lutut. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contoh, sendi pada tulang leher. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. Demikianlah persendian. Demikian penjelasan mengenai sistem gerak yang meliputi alat gerak pasif. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai alat gerak aktif, yaitu otot. Pada pertemuan kali ini dicukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.